الفاتحة أن الله الكريم يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan jikalau ada lebih waktumu daripada mengerjakan yang demikian itu, maka tiada mengapa bahwa engkau masyghulkan dengan menuntut ilmu fiqih ila akhirih. Halaman 38 ya, 5 baris dari bawah. Para hadirin, para jamaah dan para pengurus yang saya hormati, alhamdulillah, disyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kembali kita hadir di majelis ilmu. Belum selesai tentang adab kita dari terbit matahari sampai tergelincir matahari. Dari mulai waktu duha, waktu isyraq sampai waktu zuhur. Yang pertama, setelah kita sembahyang duha, kata pengarang kemarin, bagi waktumu menjadi 4 bagian. Kita baru sampai kepada bagian yang pertama dari waktu duha sampai waktu zuhur. Bagi orang yang tidak punya urusan hajat-hajat dunia, diperintah untuk menuntut atau dia mengaji, mencari ilmu yang memberi manfaat. Artinya disuruh mempelajari ilmu yang namanya ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah di antara ilmu yang memberi manfaat dalam urusan agama kita. Dan jikalau ada lebih waktumu daripada mengerjakan yang demikian itu, kita udah ngaji ilmu yang memberi manfaat, udah belajar ilmu tasawuf, kebetulan masih ada waktu, belum masuk kepada zuhur, ini masih ada waktu lebih kita, maka tiada mengapa, boleh-boleh saja bahwa engkau masyghulkan, engkau sibukkan dengan menuntut ilmu fiqih. Disuruh ngaji lagi. Ya, apa yang dikaji? Ilmu fiqih. Dari jam 9 sampai jam 12 selesai bayang duha. Kita disuruh ngaji ilmu yang memberi manfaat, ilmu tasawuf. Katakan sejam setengah jam. Udah selesai ngaji ilmu tasawuf, kebetulan masih ada waktu lebih nih, urusan-urusan hajat dunia lagi gak ada. Apa yang kita kerjakan? Disuruh ngaji ilmu fikih. Ini kapan pulang ya? Dari habis subuh sampai duha terus ya, disuruh ngaji ilmu fikih. Maka nanti kalau ini kitab hatam, mudah-mudahan Hidayatus Salikin kita ganti fikih ya, kita ganti fikih. Apa tujuannya? Supaya engkau ketahui dengan dia, dengan ilmu fikih itu, masalah yang nadir. Nadir artinya yakni yang sedikit diamalkan pada ibadah. Itu tujuannya. Jadi ilmu-ilmu yang jarang dipakai buat ibadah, kita bisa mengetahuinya dengan mempelajari ilmu fikih. Jadi kalau orang dari jam 9 sampai jam 12 katakan zuhur,
dia udah mempelajari ilmu tasawuf, ilmu yang memberi manfaat buat urusan agamanya, lalu waktu lebihnya masih ada. Kata pengarang, pelajarinlah ilmu fikih supaya masalah-masalah yang jarang engkau ketahui dalam urusan ibadah itu bisa diketahui dengan mempelajari ilmu fikih. Dan supaya mengetahui engkau akan jalan mempertengahi antara manusia yang berniat bantah-bantahan pada ketika mereka itu berhadap kepada syahwat hawa nafsu mereka itu. Nah, yang kedua, tujuannya kita mempelajari ilmu fikih supaya menjadi jalan tengah antara orang-orang yang ingin berbeda pandangan, berbeda pendapat mengenai masalah hukum fikih. Emang kalau ngaji fikih rada-rada panas. Kenapa rada-rada panas? Karena banyak terjadi perbedaan pendapat, khilaf para ulama. Beda orang ngaji tasawuf, orang kalau ngaji tasawuf bawaannya adem. Karena nggak ada yang diperdebatkan. Asal dia punya ilmu mengenai tasawuf, amalin. Tapi kalau nanti belajar fikih itu biasanya banyak terjadi perbedaan pendapat antara mazhab. Mazhab ini mewajibkan kunut, mazhab ini enggak, mazhab ini mensunahkan dan lain sebagainya. Sehingga tujuan dia mempelajari ilmu fikih adalah menjadi orang yang menengahi. Kalau ada orang yang terjadi perbedaan pendapat dalam soal masalah fikih. Kita mengatakan, oh mazhab ini sholat subuhnya kunut, ini enggak. Lalu mereka merasa paling benar. Nah, ketika kita mempelajari masalah fikih, kita harus menjadi jalan tengah. Yang mau mazhabnya Syafi'i kunut silakan, yang enggak juga enggak apa-apa, ikut Hanafi Maliki itu juga boleh, dua-duanya sah. Yang enggak sah, yang berdosa adalah yang kagak sholat. Itu orang belajar ilmu fikih. Jangan gara-gara timbang kunutnya pada ribut kan begitu. Yang kunut boleh, yang enggak juga enggak apa-apa. Yang salah yang mana? Yang kagak mau sholat. Itu di antara fadilah orang mempelajari ilmu fikih. Maka menuntut yang demikian itu, kau mempelajari ilmu fikih, kemudian daripada selesai yang tersebut dahulu itu, udah selesai mempelajari tasawuf, dia mempelajari ilmu fikih, maka yaitu daripada jumlah fardu kifayah bukannya ain. Jadi hukumnya fardu kifayah nih. Artinya yang sifatnya fikihnya itu sudah mulai mendalam pembahasannya. Tapi kalau ngaji fikih buat keseharian dia hukumnya fardu ain yang mau nggak mau dia pelajarin. Apa aja rukun sholat, apa aja yang membatalkan sholat, apa saja syarat sah puasa yang membatalkan puasa itu wajib dia ngaji. Tapi berbicara masalah terjadinya perdebatan itu hukumnya fardu kifayah. Dia mau perdalamin lagi tuh berbagai mazhab itu hukumnya fardu kifayah aja. Tetapi kalau engkau sudah mempelajari ilmu fikih, jangan engkau tinggalkan segala wiridmu dan segala zikirmu. Tuh, tapi jangan lupa, ngaji fikih boleh, tapi imbangin dengan zikir, imbangin dengan wirid. Ya, sehingga kata ulama, orang yang tidak punya wirid, manla wirid girid. Siapa orang yang nggak punya wirid, dia seperti girid. Kirdun, kirdun itu bahasa kitanya monyet. Jadi monyet itu kan gak ada wiridannya dia. Ya, maka manla wirid girid. Orang yang nggak punya wiridan, dia berarti seperti monyet. Maka kita minimal ada satu tuh yang harus kita jadiin wiridan kita. Apa setiap hari sholawat 1000 itu wiridan dia yang gak boleh ditinggal. Apa dia wiridannya habis maghrib, tiap habis maghrib dia baca Quran 1 juz misalkan. Atau wiridannya dia emang tiap malam bayang tasbih. Pokoknya ada wiridan yang harus kita khususkan. Ya, belajar fikih boleh, zikirnya, wiridannya jangan ditinggal. Manla wirid, girid, kata ulama. Siapa orang yang tidak punya wiridan, maka dia tidak sama seperti dengan kirdun, dengan monyet. Sebab engkau masgulkan, engkau sibukkan pada menuntut ilmu yang fardu kifayah itu. Terlalu sibuk dengan urusan beda pendapat sehingga wiridnya, zikirnya dilupakan. Padahal yang sifatnya terlalu mendalam dalam urusan fikih itu hukumnya fardu kifayah. Ya, tapi bagi seorang ulama yang dia memang harus memberi fatwa itu memperdalam fikih hukumnya fardu ain buat dia. Tapi buat ukuran kita nih hukumnya fardu kifayah aja udah. Sekalipun itu fardu kifayah tapi zikirnya jangan ditinggal, wiridnya jangan ditinggal. Ya,
Sehingga kalau udah jadi wiridan, apapun ada tantangannya, wiridan dulu yang diselesaikan. Pokoknya saya habis maghrib nggak boleh diganggu gugat, pengen baca Quran setiap hari 1 juz. Ya, mau ada orang apa kek, nanti habis isya ketemunya misalkan. Jangan diganggu gugat habis maghrib. Pokoknya habis subuh saya mau istiqomahin istighfar 1000, sholawat 1000. Mau ada apa kek, pokoknya nggak boleh diganggu gugat. Kalau udah rapi baru boleh ketemu. Begitu. Itu Abuya Dimyati Banten, wiridannya saya pernah ketemu itu habis sembahyang maghrib sampai sembahyang isya, wiridannya itu selalu sembahyang sunnah 2 rakaat. Itu dari maghrib sampai isya 2 rakaat, bangun-bangun lagi Allahu Akbar. Tamu udah banyak pak di belakang, udah pada nungguin. Kalau kita kan kita temuin dulu tamu. Iya, beliau enggak aja rapi dulu. Pokoknya wiridan saya itu bayang 2 rakaat dari habis dia maghrib terus sampai menuju isya. Kira-kira berapa rakaat itu dapat? Ya lebih tentunya 20 rakaat. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum. Orang pada nyodorin apa begitu, sama beliau cuma diludahin doang. Dia bangun lagi 2 rakaat. Agak dicolek-colek gitu. Doanya itu tuh didoainnya pada waktu lagi sembahyang. Orang ada yang bawa galon, ada yang bawa aqua. Sama beliau itu cuma ditip-tipin mau dia langsung sembahyang lagi 2 rakaat. Itu wiridannya tuh. Makanya nggak boleh diganggu gugat kalau orang udah punya wirid. Ya, ngaji fikih tetap, tapi wiridannya dikira jangan ditinggal. Maka jika engkau segan, segan artinya males, pada mengamalkan segala wirid, udah mulai males, datang males, dan segala zikir, dan segala ibadah. Kita males ngerjain wirid, zikir, ibadah, padahal gemar engkau sibuk pada menuntut ilmu fikih yang fardu kifayah. Demen banget amat terjadi perbedaan pendapat. Ya, seneng kalau lagi ngaji begitu tuh, beda pendapat tuh. Emang niatnya pengen buat ngalahin orang nanti. Sedangkan wiridnya dia tinggal, zikirnya dia tinggal, sampai ibadahnya dia tinggal, cuman gara-gara ilmu fikih yang hukumnya fardu kifayah. Maka ketahui olehmu, kata pengarang, bahwasannya adalah bagimu syaitan yang sembunyi di dalam hatimu, yang membawa kepada binasamu, rusakmu di dalam akhiratmu. Kata pengarang, hati-hati. Itu setan nyelinap di dalam hati kamu. Kamu lebih sibuk mempelajari ilmu fikih yang sifatnya fardu kifayah. Yang memang terjadi kadang-kadang memang mencari perdebatan, tujuannya udah gak benar. Maka kata pengarang, sehingga kamu tinggalkan yang namanya ibadah kamu, wiridmu, zikirmu, hati-hatilah, itu setan sedang muncul, dia ada di dalam hatimu, yang membawa kerusakan buat akhirat kamu. Maka menuntutmu pada ketika itu, kamu ngaji fikih yang hukumnya fardu kifayah, untuk terjadi perbedaan pendapat, itu niatnya sudah bukannya karena Allah Ta'ala, dan bukannya karena akhiratnya, ya udah kagak bener udah. Niatnya ngaji fikih apa tujuannya? Supaya kalau dia udah punya ilmu pengen debat sama orang, pengen ngalahin orang. Nah itu tuh yang bahaya. Niatnya udah bukan karena Allah, niatnya udah bukan karena akhirat. Ya, jadi kalau kita nanti ngaji fikih, niatnya lurusin ini semata-mata buat pengamalan ilmu. Yang kita belum tahu umpama rukun sholat yang membatalkan sholat, rukun puasa yang membatalkan puasa, itu aja udah buat diamalin. Bukan niat karena pengen menjadi orang besar, bukan karena pengen ingin berdebat sama orang. Oh, mazhab ini begini, mazhab ini begini. Sehingga dia merasa dirinya paling benar. Dan hanya saja tuntutmu itu, dia ngaji begitu, semata-mata karena berkehendak ingin akan dunia jua seperti harta. Yang dia tuju adalah dunia. Dia pengen dengan gara-gara dia punya ilmu, dia memiliki harta yang banyak. Karena niatnya salah, tujuannya salah. Atau karena ingin kemegahan dan kebesaran. Niatnya begitu tuh. Kalau saya ngaji fikih, saya jadi orang terpandang. Orang apa kata saya ini halal, ini haram, pada ngikutin misalkan ingin dapat pangkat, jabatan, kedudukan di sisi manusia. Maka tatkala itu sukalah syaitan kepadamu. Kata setan, nah ini nih teman saya ini, yang begini nih yang saya cari. Ngaji kalau dia udah dapat, nanti udah dapat, pengen dapat pangkat, kebesaran, kedudukan.
Udah bukan karena pengen akhirat lagi, tapi tujuannya adalah dunia. Nah, kalau dia dapat ilmu, itu dia akan memiliki harta yang banyak dengan ilmu yang dia punya. Kata setan, nah ini teman saya yang kemarin-kemarin saya cari. Hati-hati orang yang ngaji fikih. Ya, jadi tasawuf diantaranya adalah yang memberikan ilmu manfaat. Maka orang ngaji tasawuf biasanya adem, nggak ada perdebatan ini itu. Tapi di fikih biasanya banyak terjadi perbedaan pendapat. Maka jikalau engkau coba, ya coba itu. Maka jikalau engkau coba akan dirimu beberapa masa, kau coba dirimu beberapa waktu pada mengerjakan segala wirid dan segala zikir dan segala ibadah. Kita coba diri kita nih, wiridnya kita baca, zikirnya ibadah, maka tiada segan pada mengerjakan yang demikian itu. Ya, kita ngerjain zikir, wirid, hati kita tuh nggak segan, nggak males ngerjain itu. Tetapi sangat gemar engkau kepada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu. Ngaji mah tetap ngaji, zikirannya nggak ditinggal. Ngaji mah tetap ngaji, tapi wiridannya nggak ditinggal, ibadahnya nggak ditinggal. Dan tiada engkau kehendaki menuntutmu itu melainkan karena Allah Ta'ala. Emang niatnya semata-mata karena Allah. Kemarin udah kita bahas niat ngaji diantaranya kalau memang kita dapat pengen kita amalin. Kan begitu. Itu diantara niat yang ngaji. Jangan ada niatan kalau pengen punya ilmu, pengen dapat pangkat jabatan, pengen dapat harta. Niat ilmu begitu aja udah. Niatnya semata-mata karena Allah. Kalau nanti dapat pengen diamalin. Yang kedua karena kita ini bodoh. Karena kita bodoh makanya kita ngaji. Ya, sehingga nanti niatnya lurus, lihatnya lempeng. Maka yang demikian itu terlebih afdol, terlebih utama daripada segala ibadah. Nah, kalau orang niat ngajinya begitu, maka nanti lebih afdol bagi dia hadir di majelis ilmu dibandingkan dengan ibadah. Orang ngaji nggak ada jeleknya. Mau jalan aja dari rumah kemari, maka dosa-dosanya udah dihapus oleh Allah Ta'ala. Dalam satu riwayat kata Nabi, orang mau hadir di majelis ilmu, belum melangkah baru niatnya doang nih. Ini mau membayang Isya, habis ini mau gak pakai pulang lagi dah mau ngaji. Baru mau ngaji, baru niatnya, belum melangkah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Kita hadir di majelis ilmu, dalam satu riwayat itu ikan-ikan yang dari laut memintakan ampun buat orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Lebih afdol daripada dia jenguk 1000 orang sakit, lebih afdol daripada dia sholat sunnah 1000 rakaat. Apa nggak besar pahalanya? Ya, yang lagi-lagi karena pahalanya besar, maka apa karena godaannya besar, maka tentu pahalanya juga juga besar. Pahalanya besar, maka godaannya juga juga besar. Nah, kalau ngaji kadang-kadang kan pakai diundang dulu. Ya, ibu-ibu ngaji diumumin tuh di musola, di masjid. Ayo kita ngaji karena memang godaannya berat. Godaannya berat maka pahalanya besar. Karena bersabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Talabul ilmi afdalu indallah minas salati wassiyami wal haji wal jihad." Menuntut ilmu yang memberi manfaat itu lebih afdol di sisi Allah daripada sembahyang sunnah. Hadir di majelis ilmu, ada orang sembahyang sunnah, mana afdol? Afdolan orang yang ngaji, sembahyang sunnah. Bahkan dalam satu riwayat 1000 rakaat dia belajar 1 jam saja dibandingkan orang yang sembahyang sunnah 1000 rakaat masih afdolan dia yang ngaji. Dan ngaji kan enak Pak, ngaji ya. Kalau kata guru saya ngaji enak. Boleh dia nggak bawa kitab nggak apa-apa. Duduk aja di majelis ilmu. Kadang-kadang sembari apa tuh kita nyender. Iya, ternyata dikit-dikit pules dah. Iya, habis ngaji ada kopi, ada gorengan, apa kurang enak begitu? Iya, pahalanya besar juga dapat yang lainnya. Boleh ngaji mah. Sembahyang kagak bisa. Kalau dia sehat nyender nggak sah sembahyangnya. Kan begitu. Ya, sembahyang makan batal, ngaji mah minum boleh. Ya, ngaji mah makan boleh. Iya, boleh ngaji mah. Nah, jadi pahalanya besar orang yang ngaji. Lebih afdol di sisi Allah daripada puasa sholat sunnah dan puasa sunnah dan haji sunnah dan perang sabilillah. Tuh, apa enggak gede pahalanya?
Ya, mau jalan dosa kita rontok, pulang dari sini kita termasuk orang yang afdol di sisi Allah dibandingkan orang yang ngerjain sholat sunnah, puasa sunnah, dan haji sunnah, dan jihad fisabilillah. Pahalanya besar. Ini istiqomahnya nih yang berat orang haji. Ya, orang haji. Jadi pahalanya besar. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi yauman khairun min siyami salasati ashhurin." Menuntut ilmu yang memberi manfaat sehari, ngaji sehari, kita nih Selasa, terlebih baik daripada puasa sunnah 3 bulan. Ada yang sanggup puasa 3 bulan, nggak putus-putus. Iya, ngaji aja udah sehari, hari Selasa bisa. Lebih afdol dia dibandingkan puasa sunnah tiga bulan. Ya, puasa Ramadan kadang-kadang mau ngelanjutin Syawal yang timbang 6 hari aja, bukan main beratnya. Iya, apalagi 3 bulan. Paling kata kita, ya sunnah ini tuh, sunnah ini kita bilang ada 3 bulan lagi. Ada yang pahalanya menyamai bahkan lebih afdol daripada puasa sunnah 3 bulan. Ngaji, disuruh ngaji, Pak. Ya, disuruh ngaji. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda lagi, "Talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin." Menuntut ilmu yang memberi manfaat 1 saat, ngaji 1 jam aja, terlebih baik daripada sembahyang tahajud semalam-malam. Satu penuh malam dia tahajud, lebih afdolan orang yang ngaji walaupun cuma 1 saat 1 jam. Ada yang sanggup sembahyang tahajud semalaman. Ya, baru 2 rakaat udah belonjor kaki, udah ngantuk mata. Ya, jadi orang yang mengerjakan, dia hadir di majelis ilmu, dia ngaji, itu lebih bagus bagi dia dibandingkan dia qiyamul lail, bayang tahajud semalam suntuk. Itu hal yang pertama bagi orang yang setelah duha masih ada waktu, disuruh ngaji ilmu yang manfaat, ilmu tasawuf, setelah itu ngaji ilmu fikih. Ya, dikit lagi. Bermula perkara yang kedua, habis itu tuh kalau dia mau pilih ngaji silakan, kalau nggak pilih ngaji, perkara yang kedua, bahwa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat. Kita nggak bisa nih ngaji, katakan, dan tiada kuasa engkau tidak mampu menuntut akan dia. Kita nggak bisa ngaji tasawuf, kita nggak bisa ngaji fikih satu dan lain hal. Tetapi masyghul engkau, sibukkan dirimu dengan ibadah yang sunnah daripada zikir, membaca Quran, mengucap tasbih, dan mengucap salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun kita nggak bisa ngaji tasawuf, kita nggak bisa ngaji fikih, jangan kosong dari jam 9 sampai waktu zuhur. Ganti tuh pilihan yang kedua, disuruh zikir, disuruh baca Quran, atau tasbih, atau sholawat sama Nabi. Dikasih pilihan. Ya, karena setiap orang kondisinya berbeda-beda. Oh, dia bisa hadir ngaji, silahkan. Dia nggak bisa hadir ngaji tasawuf fikih, maka ganti dari jam 9 sampai jam 12 dia ganti pilihannya, boleh zikir, baca Quran, tasbih, atau sholawat. Maka yang demikian itu, kalau dia ganti dengan itu daripada darajatul abidin, dan itulah thariqatus sholihin, itulah derajat orang-orang yang ibadah, jalannya orang-orang yang soleh. Nah begitu, para ulama salafus soleh, kalau dia ada waktu, dia pakai sehari-harinya untuk zikir sama Allah, nggak kosong dari zikir sama Allah. Ya, jadi setiap harinya tuh diisi dengan zikir, bisa dengan tasbih, bisa dengan Quran, atau dengan sholawat. Sholawat zikir, tasbih zikir, istighfar zikir, dia baca Quran juga zikir. Dan adalah orang yang demikian itu setengah, sebagian daripada orang yang dapat kemenangan di dalam dunia dan akhirat. Itu termasuk orang-orang yang beruntung, bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Kira-kira kita nih umpama ada waktu, dari waktu duha, pilih yang pertama apa yang kedua? Ngaji apa disuruh zikir tuh? Ya lagi-lagi kan kita kondisinya berbeda.
Ya kan kalau zikir nggak harus di masjid. Mungkin dia habis jam 9 sampai zuhur ada urusan, sembari naik motor, naik mobil boleh zikir. Dia mau baca sholawat boleh. Yang penting jangan kau mau sibukkan waktumu daripada waktu-waktu yang tidak manfaat. Pakai waktu buat itu. Nanti ada nih di sini nih waktu jangan dipakai buat tidur mulu. Jadi umur kita tuh habis kalau dipakai buat tidur. Ya, terada jam berapa waktu sehari 24 jam itu dipakai buat tidur tuh berapa nanti ada. Ya. Tetapi hendaklah ibadah orang itu kalau dia mau dengan cara zikir, sholawat, baca Quran dengan ikhlas kepada Allah. Jangan dengan ria pengen dilihat orang dan ujub kagum sama diri sendiri dan takabur sombong. Itu kalau dia mau niat yang kedua begitu, tinggalin sifat-sifat jelek. Jangan karena pengen ria dilihat orang, oh dia mah itu dari jam 9 sampai jam 12 nggak pulang lagi di masjid aja tiap hari baca Quran. Buangin sifat-sifat itu. Nggak boleh ujub kagum sama diri sendiri. Kayaknya saya doang ini yang begini, yang lain pada pulang. Nggak boleh begitu. Ya, atau ada sifat sombong juga jangan. Karena firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tiada disurati, tiada diperintah mereka itu pada berbuat ibadah, melainkan karena menyembah Allah Ta'ala. Padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Nah ini pentingnya. Jadi apapun ibadah sertai dengan ikhlas. Lillahnya tuh biar mantep. Bayang tadi usolli fardul isya kan ujungnya apa tuh? Lillahi ta'ala. Puasa nawaitu sauma godin kita ujungnya lillahi ta'ala. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri ujungnya lillahi ta'ala. Apalagi orang haji, orang umroh, nawaitul hajja wa ahramtu bih ujungnya lillahi ta'ala. Segala sesuatu niatin ikhlas semata-mata karena Allah. Orang mau puji silahkan, enggak juga enggak apa-apa karena tujuan kita bukan makhluk, tujuan kita adalah Allah. Ciri orang ibadah tidak ikhlas ketika dipuji semangat, nggak dipuji kendor. Kita koreksi buat diri kita. Si bulan rajin amat sembayangnya, rajin dia semangat tuh kita. Giliran nggak dipuji mulai kendor ibadahnya. Itu hati-hati, belum ikhlas dalam hatinya. Ya, berbicara sah atau tidak itu fikih. Tapi berbicara diterima atau tidak itu ibadah, itu mainannya tasawuf. Perlu yang namanya ikhlas. Bermula perkara yang ketiga. Nah nanti kalau dia nggak bisa apa tadi yang pertama ngaji, lalu dia nggak bisa untuk zikir, baca sholawat dan lain sebagainya, maka nanti pilihannya ada yang ketiga. Apa yang harus dia lakukan di pilihan yang ketiga dan keempat nanti satu lagi dari jam 9 sampai jam 12. Nah itu baru dua dulu. Jadi yang bisa kita lakukan kalau lagi waktu kosong kita kerjakan sehingga waktu nggak terbuang begitu saja. Ya, bagi orang yang ada waktu, gak ada urusan dunia, hajat-hajat dunia lagi kosong, silakan hadir di majelis ilmu. Dari waktu itu tuh kita kaji, boleh ngaji tasawuf, boleh ngaji fikih. Tapi ngaji fikih sama pengarang diperingatkan hati-hati, jangan sampai kamu pakai fikihmu untuk berbantah-bantah, untuk ngadu ilmu sama orang pinteran dia, pinteran saya, nih jangan buang jauh-jauh. Kemudian kalau kita nggak bisa, maka pakai cara yang kedua dengan memperbanyak zikir, baca Quran, tasbih dan sholawat sehingga waktu nggak kosong. Dan nanti kalau hal yang pertama dan yang kedua kita nggak bisa, maka pilihannya ada di hal yang ketiga dan yang keempat. Sehingga dari habis bangun tidur, subuh, isyraq, duha, itu waktu kita bermanfaat. Ya, insyaallah nanti kita lanjutkan perkara yang ketiga. Ya, kalau ada yang mau diomongin silakan. Kalau orang kerja kira-kira bisa gitu ada di majelis ilmu. Susah ya. Paling dia pakai yang kedua tuh nanti. Sembari naik kendaraan kan dia bisa zikir. Iya, dia bisa baca tasbih, dia baca sholawat. Dia nggak kosong waktunya dari itu. Ya. Iya. Iya. Iya, dikira di warung. Iya. Iya. Baca Quran jadi hatam sekali itu. Iya, guru Majid Pekojan Basmol itu kalau mau ngaji nggak mau dia naik motor, ajar jauh gitu. Maunya jalan kaki. Jadi tanya, apa guru? Mau jalan kaki dijemput juga gak mau. Sebab kalau saya jemput, saya naik motor, saya naik mobil, itu ukurannya Quran gak bisa sejus saya baca. Tapi kalau saya jalan kaki ngajar sembari baca rapi sejus, terpulang kalau sejus lagi 2 juz sudah baca Quran. Ya begitu.
Jadi nggak kosong waktunya tuh para ulama-ulama salafus saleh begitu. Nah, dijemput kan mau diapain nggak mau. Mungkin zaman dulu naik sepeda kali ya, masih zaman sepeda zaman dulu guru masjid nggak mau. Jalan kaki aja udah. Sembari zikir, ya sembari zikir setiap langkah atau dia baca tuh Quran, hafal Quran lagi sejuz hatam. Terpulang dari sana kemari sejuz lagi atau 2 juz. Seterusnya begitu. Ya, yang warung lagi ngapa-ngapain pegang Quran kan ada perjusan tuh Quran. Atau di HP juga boleh baca gitu. Lagi nggak ngapa-ngapain sembari jaga baca. Hmm, ya, ya. Hmm, ya. Ya zikir ada dua, ada zikir khafi, ada yang zikir jahar. Nah, zikir kencang sama zikir dibaca pelan. Jadi sahabat ditanya mana afdol. Ya, saya ada pendapat sahabat mengatakan bagi saya zikir kencang. Sebab kalau saya zikir kencang itu saya nggak ngantuk katanya. Boleh lebih afdol dia bagi dia. Kalau saya bacanya zikir sir. Sebab kalau saya kencang khawatir ada sifat-sifat yang nggak bagus muncul. Boleh bagi dia. Dua-duanya nyampe. Ya, dua-duanya nyampe. Apalagi salawat. Salawat itu udah nggak perlu ijazah. Karena Allah sendiri yang mengijazahkan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allah yang nyuruh udah hai orang beriman senantiasa kamu bersolawat. Karena Allah dan para malaikatnya bersolawat. Ya, jadi orang yang wiridannya solawat itu nggak perlu ijazah. Ya, dari apa nih kita ke mana kerja di mana di Pondok Indah kira-kira ada gak dapat itu 100 salawat? Kalau salawatnya singkat kan dapat ya. Iya, kalau dia bacanya cepet 1.000 juga bisa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi 15 menit kalau dia bacanya cepet kelar. Tapi kalau dia bacanya agak santai 20-25 dapat. Ya. Ada ulama yang wiridannya itu salawat tuh dari jam segitu. Ada yang 1.000 setiap satu sekali duduk, ada yang bisa dicicil berarti berapa tuh kalau dipakai buat sholat habis sembahyang 1.000 bagi 5 200, Johor 200, Asar 200, Maghrib bisa 200 sama subuh 200 sehari 1.000 iya. Di dalam sholat apa aja boleh iya. Dan kata Nabi, tidaklah orang yang bersolawat sehari kepadaku 1.000 kali, pada waktu meninggal Allah perlihatkan surga buat dia. Dan makanya orang-orang ulama-ulama besar yang mau meninggal tersenyum, meninggalnya juga udah tahu di mana tempat kembalinya dia, di surga. Kenapa? Karena amalannya itu, wiridannya itu sholawat. Setiap hari 1.000. Boleh dicicil, boleh sekali duduk. Jadi kata Nabi, tidak orang membaca sholawat kepadaku setiap hari 1.000, kecuali Allah Ta'ala akan memperlihatkan tempat kembali dia ke surga. Meninggalnya tersenyum, matinya tersenyum. Karena dia udah ngelihat di mana tempat kembalinya. Ya, begitu. Itu termasuk wirid itu tadi. Man la wirid girit. Orang yang kagak punya wiridan kayak monyet kata ulama. Ya monyet kan kagak ada wiridannya. Ya. Makanya kita harus punya wiridan satu apa baca Quran itu juga wirid. Apa saya mau istighfar aja deh tiap hari 100 ke 1.000 yang penting jangan tidak ada wirid. Ya, man la wirid girit kata ulama. Ya begitu. Apa nih? Ya boleh aja. Cuman adab itu mah adab. Adab aja iya. Andai kata dia batal mau wudhu lagi lebih bagus. Enggak juga nggak apa-apa. Ya sebab itu termasuk adabnya aja. Ya salawat nggak pakai wudhu nggak apa-apa. Kecuali dia baca Quran kan karena nanti megang-megang itu. Istighfar. Makanya amalan yang paling enak itu zikir. Ya zikir mau di mana aja boleh. Sampai di dalam kamar mandi ulama mengatakan boleh. Tapi dibacanya dalam hati aja sir. Ya begitu. Begitu. Dia adabnya memang ya menghadap kiblat, dia punya wudhu, berpakaian yang bersih, kemudian pakai wangi-wangian begitu adabnya. Itu adab aja. Nggak begitu juga nggak apa-apa. Ya, ya di situ. Di situ deh ya. Bermula perkara yang ketiga. Nah nanti ketiga keempat apa nih? Dari jam 9, jam 12 kalau kita nggak bisa di perkara yang pertama dan kedua. Wallahu a'lamu bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin